dapat disimpan. Nah, data sendiri terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada elemen data. Elemen data menurut pengertian dia adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Contoh di sini kita masih mengambil contoh akademik ya. Berarti di sini ada kode mata kuliah. Terus nanti ada lagi nama mata kuliah atau file-nya atau atributnya. Ya, nanti saya contohkan. Terus yang kedua ada rekaman atau record. Rekaman merupakan suatu gabungan sejumlah elemen data yang saling terhubung. Nah, itu ini satu kesatuan ya. Contoh misalkan kita punya kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Berarti rekamannya atau recordnya itu misalkan kodenya 001, nama mata kuliahnya misalkan sistem basis data. Terus ada 002 pemrograman web, 003 kalkulus gitu ya. Itu record atau rekaman. Terus yang terakhir ada berkas atau file. Berkas di sini merupakan suatu kumpulan dari record yang bertipe sama. Contohnya di sini adalah karena kita tadi bahas mata kuliah, berarti di sini tabel mata kuliah. Ini entitasnya atau objeknya. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang pertama yang ini nama alamat tanggal lahir itu adalah elemen data tadi ya, elemen datanya. Terus 18 11 34 25 Eko Kejayaan 10 Januari 2001 ini itunya apa namanya? Jadi rekamannya atau recordnya, terus berkasnya atau filenya itu nama tabelnya. Di sini misalkan tabel mahasiswa. Terus selanjutnya kita masuk ke informasi. Nah, informasi sendiri merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diolah melalui cara atau mekanisme tertentu sehingga memiliki arti atau manfaat untuk penerimanya. Informasi akan memberikan keterangan atau pengetahuan bagi penerimanya. Ini pengertiannya ya secara terminologinya. Nah, kalau informasi bisa kita simpulkan gini aja. Berarti informasi merupakan sekumpulan fakta yang telah diolah. Dia. Jadi secara simpelnya, kalau data itu sekumpulan fakta yang belum diolah, kalau misalkan informasi berarti sekumpulan data yang sudah diolah gitu ya. Jadi kebalikan tuh antara data dan informasi. Tapi nanti kalau tadi ya balik lagi kalau misalkan di ujian ya jawabnya jangan singkat itu gitu ya. Jadi misalkan kita simpel aja. Misalkan data-data adalah fakta yang belum diolah gitu ya. Terus ditambahin data bisa disimpan dan dinyatakan dalam beberapa nilai misalkan gambar, angka, huruf dan lain sebagainya. Terus informasi, kalau informasi berarti kan itu ya sekumpulan data atau fakta yang telah diolah gitu ya. Terus setelah diolah gimana? Dia diolah melalui cara tertentu sehingga menjadikan memiliki arti gitu ya. Jadi ditambah-tambahkan lah itu cara pengertian atau terminologi. Terus kita masuk ke perbedaan data dan informasi. Untuk yang data tadi ya, material mentah atau belum diproses. Gitu ya. Jadi data itu fakta mentah, informasi itu fakta yang sudah diolah, gitu ya. Gampangannya seperti itu, simpelnya. Terus ini ada contoh istilahnya dari data versus informasi. Kalau misalkan data, yaitu kayak misalkan mata kuliah, terus mahasiswa, terus jurusan, terus IPK gitu ya. Jadi dia itu masih mentah gitu ya. Contoh misalnya mata kuliah basis data. Nah, terus basis datanya kenapa gitu ya. Terus mahasiswa itu Adi Bujanto. Nah, terus Adi Bujanto kenapa? Terus jurusan informatika. Nah, informatika ini apa? Kenapa istilahnya? Itu data gitu ya, dia fakta mentah. Terus ketika kita olah gitu ya melalui tadi mekanisme atau cara tertentu, kita bisa dapat informasi. Misalkan tadi kan ada mahasiswa terus ada IPK gitu ya. Jadi kita bisa dapat misalkan mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5. Terus mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 2. Mahasiswa informatika yang IPK-nya di atas 0,5, jumlah mahasiswa informatika dan lain sebagainya gitu ya. Itu perbedaan antara data dan informasi. Terus tadi ya, data dan informasi itu merupakan suatu proses satu kesatuan. Kalau data itu fakta mentahnya, terus nanti dia diproses melalui mekanisme tertentu tadi ya. Di sini ada pengumpulan data,
pengolahan data, penyajian data, dan analisis data yang kemudian nanti jadi sebuah informasi. Jadi data itu fakta mentah, terus kemudian diproses sehingga menjadi suatu informasi. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian atau definisi dari basis data. Di sini ada banyak gitu ya pengertian menurut para ahli terdahulu. Ada menurut uh, Gordon, ada Date, ada John, dan lain sebagainya. Nanti ini kalian baca aja lah. Tapi kita simpulkan aja gitu ya. Kalau misalkan basis data adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Ini kalau misalkan masih terlalu ribet, kita simpulkan lagi dia. Basis data, basis dan data. Basis itu tempat, data itu fakta gitu ya. Berarti tempat untuk menyimpan data atau menyimpan fakta gitu ya. Yang nantinya bisa kita gunakan atau kita manipulasi untuk menjadi sebuah informasi. Jadi ya, basis data adalah tempat menyimpan data. Itu simpelnya. Berarti kalau kita ngomongin data tadi, fakta yang belum diolah, kalau informasi itu data yang sudah diolah, kalau basis data berarti tempat untuk menyimpan data. Tempatnya tadi ya. Itu definisi sederhana dari basis data. Nanti untuk terminologi atau definisi lain bisa ya kalian tambahkan atau mungkin kalian pelajari lagi lah nanti. Ya. Nanti kalau misalkan Pak, saya juga punya definisi sendiri, nanti kita obrolkan di sesi lagi selanjutnya. nonton. Gimana gimana? Oke, oke tadi ada yang interupsi. Sekarang kita lanjut ke tujuan dari basis data. Nah, basis data itu bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, kecepatan, dan dalam pengambilan data kembali. Tadi ya, jadi secara sederhana tujuan dibuat suatu basis data itu ya untuk mempermudah atau untuk mengatur data. Contoh gini, misalkan kita pakai database konvensional gitu ya. Kalau di perpustakaan itu kan ada data buku. Nah, buku itu disimpan di rak. Nah, rak ini yang kita sebut dengan basis data secara konvensional atau secara tradisional. Nah, gunanya rak itu berarti kan pertama untuk menyimpan data gitu ya, menyimpan data buku-buku. Terus setelah itu kalau kita sudah menyimpan kita atur tuh. Nah, kan enak, kalau misalkan di rak nomor satu itu buku basis data, rak nomor dua itu pemrograman web, rak nomor tiga itu kalkulus. Nah, itu kan kita mudah tuh berarti. Misalnya, oh saya mau ngambil kalkulus, berarti nanti saya ke rak nomor tiga. Oh saya mau ngambil basis data, berarti ke rak nomor satu. Terus tepat gitu ya. Jadi misalkan kita mau ngambil kalkulus di rak nomor satu, yaitu isinya kalkulus semua gitu ya. Jadi nggak ada yang isinya apa namanya basis data kalkulus atau pemrograman web gitu ya. Jadi kita tepat gitu ya. Kalau kita ingin kalkulus ya kita kerak kalkulus dan kita dapatnya kalkulus. Terus kecepatan tadi ya, karena datanya sudah rapi, jadi kita kan nggak perlu memilah-milah lagi nih. Kita tinggal langsung ke poinnya, misalkan kerak nomor satu. Nah, itu menjadikan sistem menjadi lebih cepat. Sama lah kalau misalkan tadi tradisional kita pakai rak, jadi kalau misalkan kita ngomong yang modern atau sekarang kita pakai sistem atau komputer gitu ya. Jadi ketika misalkan nih kita contoh kasus akademik tadi ya, misalkan si DAK atau bagian akademik ingin data mahasiswa, dia tinggal klik menu mahasiswa, nanti muncul semua mahasiswa. Ketika dia ingin sortir informatika aja, dia tinggal klik informatika aja, nanti semua tampil semua mahasiswa dengan jurusan informatika. Itu tujuan dari basis data. Nah, untuk mencapai tujuan yang baik atau tersebut, maka basis data harus dibuat dengan baik, gitu ya. Nah, apa sih yang atau gimana sih cara membuat basis data yang baik itu nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh gitu ya. Nah, di sini kita Facebook gitu ya. Di Facebook itu kan banyak data tuh. Ada data personal atau data pribadi, data kita lah ya. Terus ada data teman kita, ada foto, ada grup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali data. Nah, jadi untuk mempermudah si Facebook itu harus membuat database gitu ya. Untuk apa? Untuk menyimpan data personal kita, untuk menyimpan data teman kita, untuk menyimpan data foto kita dan lain sebagainya. Jadi ketika misalkan kita butuh nih, misalkan si saya gitu ya, adik, oh saya pengen tahu dong Facebook.
data temanku siapa aja, totalnya ada berapa. Nah, dia tinggal ngasih sistem atau Facebook, terus tampil semua teman dan jumlahnya. Itu ya, jadi database atau basis data itu harus mempermudah penggunanya. Nah, ini bisa dibayangkan gitu ya, kalau misalkan si Facebook masih menggunakan penyimpanan konvensional atau basis data konvensional kan tadi banyak tuh. Data Facebook kan ada di seluruh dunia gitu ya, ada ratusan ribu mungkin jutaan. Kalau dia masih menggunakan data manual gitu ya, itu kita kan nggak bayang tuh berapa raknya, terus apa namanya, berapa semrawutnya, atau susah lah kalau kita misalkan uh, mau cari data. Makanya sekarang kita pakai sistem gitu ya, yang bisa kita sebut dengan sistem basis data, suatu sistem untuk menyimpan data gitu ya. Agar apa? Agar dapat diolah sehingga dapat memberikan manfaat atau informasi untuk penggunanya. Itu pengertian dari basis data. Nah, ini ada tujuan basis data, tapi ini kita skip aja lah. Nanti saya buatkan video gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari. Eh, Sekarang kita masuk ke yang lebih Recording in simpel. progress. Pak, saya punya pengertian lain. Pak, apa sih? Data itu contohnya gimana sih? Silakan ditanyakan aja. Apapun gitu ya. Nanti saya masukkan ke poin keaktifan. Nggak ada nih yang bertanya. Cukup jelas sih. Oh, aman berarti ya. Oke, kalau aman, eh kita ini, ya ini udah selesai sih. Nanti sisanya saya buatkan video aja kali ya, biar nggak terlalu lama menghadap ke komputer. Kita masuk ke tas tadi kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Saya setiap hari mungkin ada tas, tapi tasnya yang simpel-simpel aja lah, nggak usah susah-susah. Sekarang kita masuk ke tasnya. Ini nanti dikumpulkan kapan ya? 3 hari lah. Ini simple banget, harusnya cukup banget gitu ya. Jadi pas kalian solo digarap lah. Ini tugasnya, sip. Di sini ada tugas tas untuk minggu ini. Ada 3, ini individu ya, berarti satu orang ngumpulin satu. Nanti kumpulin di classroom. Habis ini saya buatkan classroom, terus nanti kalian bisa submit ke situ. Pertama, tentukan tema. Itu bebas ya. Misalkan kayak tadi. Tadi kan saya bikin contoh akademik gitu ya. Berarti nanti analisis kebutuhan datanya itu ada data mahasiswa, ada data apa namanya dosen, ada data mata kuliah, ada data KRS, ada data nilai dan lain sebagainya. Terus itu minimal 5 ya. Tadi nanti jadi misalkan kalian buat sistem swalayan nih, atau buat sistem apa namanya jejaring sosial, nanti ya di list aja minimal 5, lebih banyak lebih baik. Terus yang ketiga, analisis atau analisa kebutuhan informasinya. Misalkan kalau saya tadi sistem akademik, berarti nanti kebutuhan informasinya anak dengan IPK tertinggi, mahasiswa dengan IPK tertinggi, mahasiswa dengan IPK di atas 3,9. Terus apa namanya, mahasiswa dengan mata kuliah terbanyak gitu ya. Terus mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem basis data, jumlah mahasiswa yang dapat nilai A dan lain sebagainya lah. Nanti minimal 5 gitu ya. Nanti ini dikumpulkan individu, nanti diketik aja, nggak usah ditulis. Nanti kasih nama dan NIM, terus dibuat PDF, terus nanti submit ke Classroom. Gitu mungkin. Ada lagi yang mau ditanya? Tanya Pak, terkait tugas tadi itu kita juga harus menjelaskan kenapa kita ngambil data dan informasi itu atau cukup ngelis aja? Cukup list aja lah, nggak usah. Oke Pak. Jadi simpel aja ya. NIM-nya berapa, Mas? 20 11 3304 Pak. 20 11 3304. 3304. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Ya. Jadi yang simpel-simpel aja. Jadi nama Adi Pujianto, NIM 20 11 70 96. Tema akademik, analisis kebutuhan data.
Yang pertama mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga mata kuliah, terus nanti buat informasi. Gitu aja, simpel aja, gitu ya. Oke, oke, Pak. Ini saya batasi 3 hari, berarti sampai tanggal 13 ya. Bisa mungkin. Gampang lah, ini kalian Iya. kalian langsung buat aja bisa lah ya. Bisa, Pak, bisa. Pak, mau tanya, Mm-mm. contoh kebutuhan informasinya itu yang kayak apa ya, Pak? Yang tadi ya, misalkan saya kan ngambil tema akademik, ya Ya, kan. Misalkan kan datanya kebutuhan data datanya itu kan ada mahasiswa, dosen. oh, oh, oh. Nah, misalkan saya pengen tahu nih mahasiswa ini, misalkan mahasiswa ini ambil mata kuliah apa aja. Terus saya Oh, ingin tahu dosen ini tuh apa ngajar apa aja. oh iya ya, paham, Pak. Gitu. Simpel ya. NIM-nya berapa, Mas? 20 11 33 45. 3345. Oke, terima kasih, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan? Berarti Saya Pak, Mm-mm. Bebeja dulu. oh Apa-apa? berarti kan misalkan berarti kalau satu data itu berarti informasinya 5 gitu Pak. Gimana Ya, satu data banyak informasi kan gitu Pak ya? itu bisa. Yang Oh, terserah oh lah iya intinya. terserah ya Pak ya. Oke. Intinya terserah entah Oh, kamu satu data satu informasi atau dua data satu informasi kan bisa di mix tuh. Jadi bebas lah. oke Pak. NIM-nya berapa? 20 11 33 54 Pak. 3354. Iya Oke. Pak. Ada lagi mungkin? Saya Pak, soalnya saya Suaranya masih kecil bingung. sekali, Mbak. Oh bentar. Ini saya close aja gitu ya. Oke. Tadi bahas apa? Kok hilang? Halo, udah? Oke. Nah, Gimana, Mbak? saya masih bingung Pak. Itu tuh kan tugasnya 5 data. Nah itu tuh dibikin ilustrasi diagramnya itu atau cuman di list 5 data ini, terus nanti Di list diaksesnya aja, di di ini list kayak gitu. aja. Tulis aja, Mbak. Berarti cuman sebabnya data A isinya 5 1 2 3 4 5 kayak gitu. Terus data yang nomor 3 itu isinya apa aja kayak gitu doang Pak. Iya, gitu doang. Atau mau ditambahkan? Biar lebih sulit lagi. Aku kira tuh disuruh bikin listnya, terus listnya itu tuh berupa diagram kayak di atas tadi loh Pak, gambarnya yang di atas tadi. Enggak perlu. Tak contohin aja kali ya. Nah, misalkan di sini tema akademik gitu ya. Terus datanya uh, ada data mahasiswa, ada data dosen ya dan lain sebagainya. Terus kebutuhan informasinya, misalkan ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah SPD misalkan. Terus mahasiswa dosen misalkan dosen yang mengajar SPD misalkan. Itu ya. Jadi kayak gini aja lah, nggak usah repot-repot gitu ya. Jadi kan ya kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu ya? Gitu aja. Tadi mbaknya NIM-nya berapa? Saya Pak, 20 11 33 12. 3312. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi mungkin? Terima kasih kembali Pak. Pak, jadi itu tadi berarti nggak per data itu 5 informasi gitu, Pak? Enggak per data itu bebas. Jadi ya mau kalian satu data banyak informasi atau 5 data satu informasi itu bebas. Ya. Jadi saya iyalah. cuma pengen tahu aja, kalian tuh sampai mana lah pahamnya. Itu ya. Ya, Pak, ya, Pak. Oke, NIM-nya tadi berapa? Berarti 20 11 33 34. 3334. Oke, terima kasih Mas. Pak, berarti antara data dan informasi itu nyambung ya Pak ya? Maksudnya nyambung gitu. Jadi data sama informasi itu nyambung gitu ya. Data itu fakta mentahnya tadi, setelah diproses dia menjadi informasi, evolusi lah istilahnya ya kita kalau kita ngomong. Berarti awalnya telur nih, data itu kan cuma telur. Ya cuma telur aja itu ya, atau fakta mentah. Terus kita olah nih, kita proses, terus jadi informasi, jadi burung misalkan. Jadi kalau kita misal masak nih, masak kan kita punya data apa namanya?
data garam atau terus nasi, bumbunya lah istilahnya dan mentahnya ya. Terus kita olah nih, kita proses melalui mekanisme tertentu gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin masakan, berarti kita masak gitu ya, kita goreng nih. Terus jadi nasi goreng. Nah, nasi goreng itu kan jadi informasi. Itu ya, jadi saling berkesinambungan, saling berelasi. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. NIM-nya, Mas. NIM-nya tadi, Mas apa? Mas Irfan. Iya, 20, Ah, 21, 1468. 1468. Oke, terima kasih Mas Irfan. Ya, Ada lagi Pak. mungkin? Yang sharing mungkin atau apa gitu? Ya, nanti saya share apa namanya link classroom-nya di grup WA. Nanti gini, oh ya, kan kemarin kita ngomongin nanti materinya upload di mana sih segala macam. Nah, kemarin sudah saya riset gitu ya. Untuk materi atau video pembelajaran mungkin saya upload ke Waskita. Nanti untuk tugas-tugasnya untuk memudahkan gitu ya. Nanti kalian submit ke Classroom. Tuh ya, jadi kita pakai dua apa namanya? dua platform. Waskita untuk share materi dan Classroom untuk pengumpulan tugas. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ayo, lumayan dapat nilai. Halo Pak, Halo. itu kalau tema bebas kan Pak? Bebas, kecuali akademik ya, karena kan tadi udah tak contohkan. Jadi misalkan apa namanya, ya kalian bebas lah entah soal lain. Dan sama gini, kan pasti banyak tuh, nggak harus beda ya. Misalkan siapa Mas Satrio nih, Mas Satrio misalkan dia swalayan, terus Mbak Sylvia juga swalayan gitu ya, ya nggak masalah istilahnya. Yang penting nggak usah contek-contekan ya. Ini kan nggak usah kalian googling pun harusnya udah bisa lah ya. Toh nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu ya. Jadi ya coba aja sekreatif kalian. Gitu. Tadi yang tanya siapa? Saya Pak. NIM-nya? NIM-nya berapa tadi? Mana tadi? Oh ya Mas Sandi. 20, 11, 33, 33. 33. Oke. Ada lagi mungkin? Nanti Pak, mau nanya Pak, kan itu kan tadi ada data mahasiswa, data dosen. Nah itu buatnya bener-bener yang kayak Bapak contohin apa nanti sama kita dijabarin gitu. Data mahasiswa namanya siapa aja, data dosen siapa aja gitu Pak. Oh, nggak usah. Cuma mahasiswa udah gitu aja. Nanti penjabarannya mungkin di tas selanjutnya. Gitu ya. Jadi tugasnya agak nyambung lah. Kita pelan-pelan aja. Sementara yang penting kalian bisa nentuin dulu mana data dan mana informasinya. Itu ya. Nanti untuk detailnya kita di pembahasan selanjutnya. Begitu, Mas. Oke, makasih Pak. NIM-nya, jangan lupa NIM-nya. 20, 11, 33, 29. 3329. Oke, terima kasih Mas Sigit. Ada lagi mungkin? Itu paham semua gitu ya. Kalau udah paham, saya mau share. Oh ya, di Amikom itu masih ada itu nggak beasiswa? Oh, beasiswa apa? PPA bukan? SPP UKT. Oh, banyak masaran. Nah, iya gini, kan kalian mumpung masih awal-awal nih, ya kan masih semester berapa berarti ini? Semester 3 ya. Jadi nek tak saranin itu kan beasiswa itu harusnya banyak. Nek dulu pas saya kuliah juga banyak banget nih. Entah beasiswa PPA, entah beasiswa apa namanya dari Muamalat, entah beasiswa olahraga dan lain sebagainya. Makanya saya sarankan gitu ya untuk kalian ya aktif lah. Misalkan aktif organisasi walaupun online gitu ya, atau aktif olahraga mungkin itu nanti juga dapat reward istilahnya dari Amikom untuk beasiswa gitu ya. Organisasi juga sama nanti ya lumayan lah istilahnya buat bayar SPP segala macam. Dan kalau saya dulu itu daftarnya itu beasiswa PPA gitu ya, prestasi akademik. Nah itu beasiswa yang paling simpel lah kalau menurutku karena
syaratnya cuma IPK-nya harus tinggi lah atau di atas 3,75 lah, itu udah pasti keterima dulu gitu ya. Jadi ya kalau bisa untuk kalian gitu ya, nanti saya bantu untuk kasih nilai terbaiknya ya IPK-nya kalau bisa di atas ya 3,5 lah ya. Itu ya. Nanti kan lumayan tuh kalau misalkan gini, kalian IPK di atas 3,5 terus lulus di bawah 4 tahun. Itu misalnya ya, itu nanti kan kalian dinyatakan kumlot tuh atau lulus dengan ujian. Nah, itu nanti lumayan tuh. Itu tanpa kita mikirin beasiswa yang lain ya. Itu pas kalian wisuda nanti kalian dikasih kalau yang kumlot ya, yang di atas 3,5 dan lulusnya di bawah 4 tahun, nanti dapat 1,4 juta lah. Itu ya, 1,4 juta. Berarti sekitar ya 250.000 lah. Itu kan ya lumayan lah ya. Istilahnya bisa buat beli dawet ataupun yang lainnya. Itu ya. Terus nanti nih, misalkan kalian kan IPK-nya udah tinggi nih. Nanti ketika kalian wisuda, itu nanti ditarungin atau digede-gedein sama jurusan lain. Nah, kalau misalkan kalian IPK-nya tinggi gitu ya, misalkan kalian 3,9 lah misalkan, terus jurusan lain cuma 3,8 maksimal. Nah, nanti kalian dapat beasiswa S2 gratis di Amikom gitu ya. Jadi karena masih semester awal gitu ya, ya kalau bisa pertama organisasi lah. Organisasi itu kan lumayan penting tuh buat soft skill ataupun skill kalian. Karena kan kalau misalkan di mata kuliah atau pembelajaran biasa itu kan cuma kulitnya aja kali ya. Nah, tapi kalau kalian ikut organisasi biasanya dia lebih mendalam. Terus ya rajin-rajin kuliah lah. Buat apa? Ya buat biar nilainya itu ya lumayan di atas 3,5 tadi lah. Kan lumayan tuh banyak beasiswa. Nah, kan lumayan tuh beasiswanya kalau misalkan kalian SPP sudah dapat dari orang tua terus dikasih itu kan ya bisa buat ya beli apalah, beli dawet kayak beli cincau kayak atau beli apa. Itu ya. Jadi ya dimaksimalkan sama tadi ya biar kumlot. Karena kalau misalkan wisuda di Amikom tuh nanti kelihatan tuh mana yang kumlot dan mana yang enggak kumlot gitu ya. Kalau dulu kayak yang kumlot itu pasti dipanggil duluan. Yang enggak kumlot itu pasti dipanggil agak belakangan gitu ya. Jadi ya biar sedikit membanggakan orang tua ya kalau bisa ya dikumplotin lah. Gitu ya. Oke. Itu ya Siap, saran Bang. sih. Saran dari saya gitu ya. Mungkin saya cukupkan aja kali ya untuk pertemuan hari ini. Nanti materinya saya share di Waskita. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup. Saya tutup dulu. Terima kasih. Presensinya lupa malah. Bentar. Oke, presensinya kita pakai QR code ya. Nah, silahkan. Presensi. Kelihatan tuh? Yang manual bisa chat di grup apa namanya? Di grup Zoom. Oke, sambil presensi saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali.